Ya, Shalom. Selamat siang bro and sis sekalian. Mohon maaf kita agak terlambat hari ini, terlambat sekitar 15 menit ya saudara, mohon maaf. Selamat datang, selamat bergabung bro and sis sekalian dalam program From Heart to Heart. Siang hari ini kita akan diberkati oleh hambanya dari Bangka Belitung ya, Guru Injil Iwan. Selamat datang sis Aku Cantik Mi. Selamat datang, selamat bergabung. Saya undang terlebih dahulu narasumber kita. Ya. Oke, sebentar saudara. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang manusia rohani, saudara ya. Manusia rohani. Ya, Pak Iwan mungkin sudah bisa bergabung, Pak Iwan. Oke, saya undang dulu ya. Ya, sebentar ya, Bro Ensis. Halo, Pak Iwan, apakah sudah bisa? Oh, belum bisa bergabung ya? Saya undang kembali. Oke, Shalom, selamat siang Pak Iwan. Shalom, shalom Pak, shalom. Ketemu lagi kita Pak Iwan. Ya, mohon maaf ya Pak Iwan ya. Hari ini saya agak terlambat, tadi ada pelayanan dadakan tadi di lapangan. Jadi mohon maaf ya, Bro NC sekalian. Kalau hari ini kita agak terlambat 15 menit. Oke, langsung saja ya. Kita mulai dalam podcast kita. Hari ini kita akan membahas menjadi manusia rohani episode yang pertama. Itu menilai segala sesuatu tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Dari 1 Korintus pasal 2 ayat 15. Oke, kita mulai. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk siang hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu untuk memberikan kekuatan, memberikan teguran, memberikan nasihat melalui firman-Mu yang hidup, firman yang berkuasa, yang mampu mengubah karakter seseorang. Kiranya melalui podcast kami siang hari ini Tuhan urapi hamba-Mu, sehingga apa yang ia sampaikan boleh tertuang dari hatinya Tuhan. Berkati juga Bro Ensis yang menyaksikan podcast From Heart to Heart siang hari ini, juga Engkau beracara bagi mereka, sehingga mereka juga bisa terberkati dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Guru Injil Iwan hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, beracaralah dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya jadi seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sekali lagi saya menyapa kita semua. Shalom. Selamat siang Bro NC sekalian. Apa kabar hari ini? Saya percaya hari yang baru, semangat yang baru, ya, sukacita yang baru, spirit yang baru. Karena kita punya Tuhan itu tidak pernah berkesudahan kasih setianya. Ya. Oleh karena itu kita patut bersyukur kalau kita bisa menginjak di awal bulan Desember tanggal 5, tepatnya hari ini, 5 Desember 2022, oleh karena kasih dan kemurahannya. Oke, apa kabar Pak Iwan? Pak, sehat, puji Tuhan Pak. Suara saya jelas kan Pak? Jelas Pak Iwan. Oke, kita langsung saja ya Pak Iwan, karena waktu, saya berikan waktu dan kesempatannya untuk Pak Iwan menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan topik kita siang hari ini mengenai manusia rohani episode yang pertama. Saya persilakan Pak Iwan. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Pak Noldi. Ini topik yang cukup menantang, cukup membuat pikiran saya
apa yang dimaksud Paulus ya. Nah, kali Iya. ini saya bacain sekali lagi 1 Korintus 2 ayat 15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ya, saya Amin. kasih tema. Iya, saya kasih tema. Siapakah kita? Manusia dunia, manusia rohana, atau manusia rohanikah? Ya, sekali lagi. Siapakah kita? Manusia dunia, manusia rohana, atau manusia rohanikah kita? Ya, ini tema yang saya berikan untuk firman Tuhan ini. Ya. Nah, kita manusia ini punya tujuan hidup ya, pasti ya, pribadi lepas pribadi. Nah, apa yang menjadi tujuan hidup kita, pribadi lepas pribadi? Mungkin jabatankah, mungkin tahtakah, mungkin hartakah, mungkin pasangan hidupkah, atau apapun yang mungkin kita ingin capai di dalam hidup ini. Yes. Hanya kita ya, hanya kita dan Tuhan yang tahu apa yang ada di pikiran kita, di hati kita, pribadi lepas pribadi. Nah, Yeah. kali ini kita akan membedakan jenis-jenis manusia ya, yang bisa kita temui di dalam dunia. Yang pertama, seorang manusia dunia. Ya. Seorang manusia dunia itu memikirkan hal-hal yang ada di dalam dunia. Dengan berbagai cara, dengan usaha, dia mencapai apa yang menjadi tujuan di dalam kehidupannya. Mungkin saja manusia dunia bisa melakukan hal yang buruk untuk mencapai apa yang diimpikannya. Ya, hal ini ya wajar ya bagi mereka yang belum mengenal Kristus. Itulah manusia dunia. Dengan segala usaha, dengan segala cara, bahkan hal buruk sekalipun bisa dia lakukan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan hidupnya. Nah, itulah manusia dunia. Yang kedua, manusia rohana, ya, manusia rohana. Ada orang-orang yang sebenarnya berniat buruk tetapi dibalut dengan topeng agamawi ya. Dia memiliki niat hati yang buruk tetapi dibalut dengan topeng agamawi untuk mencapai apa yang diharapkannya. Ya, mungkin saja mereka dikenal dari reputasinya di hadapan banyak orang sebagai seseorang yang terpandang, tetapi bisa saja karakternya tidak demikian. Iya, bisa saja. Bisa saja kita terlihat rohani di hadapan publik, tetapi sesungguhnya karakter kita belum tentu demikian. Nah, ya dibilang rohana lah ya. Ya rohana. Yang ketiga itu manusia rohani ya. Ya manusia biasa. Manusia rohani itu bukan manusia super ya, manusia biasa. Ya dengan kekurangan, dengan kelemahan. Manusia biasa bukan yang ada sayapnya, bukan kayak ada sinarnya gitu ya. Nggak ada sinar di atas kepalanya, malaikat mungkin ya. Dia tuh manusia biasa, dengan punya kekurangan, punya kelemahan. Nah, kalau kita belajar dari Paulus sendirilah, kalau kita baca surat Korintus inilah. Kalau kita baca surat-surat Rasul Paulus, kita bisa melihat apa yang ada di dalam hidupnya. Rasul Paulus adalah rasul yang luar biasa. Dia memiliki kekuatan, dia memiliki talenta yang luar biasa. Dia murid yang paling pintar dari seorang Gamaliel, guru besar pada zamannya. Namun dia sadar, dia memiliki masa lalu sebagai mantan pengeksekusi orang Kristen. Iya. Dia sadar akan hal tersebut. Dia sadar dan dia menuliskan kegagalan-kegagalan hidupnya di dalam surat-suratnya. Kita bisa melihat sendiri seorang Rasul Paulus. Dia sadar dengan sangat sesadar-sadarnya bahwa dirinya adalah manusia berdosa. Iya. Tetapi yang menjadi tanda bahwa dia berbeda dengan manusia lainnya, dia mengakui bahwa Tuhan adalah sumber segala kebaikan di dalam hidupnya. Dia sangat menyadari bahwa dia mendapatkan kepastian keselamatan itu semata-mata hanya oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Iya. Kita bisa melihat Rasul Paulus sendiri. Kita bisa ikuti jejak dia sebagai seorang rasul. Sebelum seorang rasul, bagaimana hidup dia. Dia murid yang pintar, ya, murid Gamaliel yang luar biasa. Dia mencoba mentaati seluruh hukum Taurat. Tapi kita melihat dia mengeksekusi orang-orang Kristen. Tetapi menjadi berbeda ketika dia mengenal Kristus. Ya. Dia dipandang sebagai manusia rohani. Ya. Kita bisa nilai segala sesuatu ya yang ada di sekitar kita ya. Mungkin kita bisa menilai lingkungan, menilai alam, menilai teman kita, menilai adik-adik kita, menilai saudara kita, melihat pimpinan kita, melihat lembaga yang kita layani, melihat di mana kita berada. Kita bisa menilai.
Iya. Yang menjadi permasalahan ini gitu loh. Yang menjadi permasalahan itu ketika kita menilai apakah penilaian kita itu murni dari hati kita yang tulus. Iya. Hati yang tulus artinya berharap Ya. setiap orang, setiap lembaga, setiap yang pelayanan yang kita kerjakan itu dengan tujuan bisa membawa perubahan dan membawa dampak yang positif bagi orang lain supaya orang lain atau pelayanan yang kita kerjakan atau lembaga di mana kita berada itu bisa sesuai dengan kebenaran Kristus ya. Artinya kita berharap seseorang yang kita lihat itu bisa bersama dengan kita, berjalan bersama kita. Tidak melihat mungkin pimpinan kita berjalan dalam dosa mungkin atau melihat teman kita berjalan dalam dosa. Ya, itu penilaian kita yang sesungguhnya sebenarnya sebagai seorang manusia rohani. Ya. Seorang manusia rohani itu bisa dipandang oleh manusia lain pada umumnya, bisa dinilai, bisa diuji. Tetapi kalau kita membicarakan seseorang yang rohani dengan pandangan yang buruk, mungkin kita tidak memiliki bukti. Karena seseorang yang rohani itu terlihat jelas di belakang kita ataupun di depan kita sebagai pembawa terang, sebagai garam dunia. Amin. Ya. Seorang manusia rohani ketika memandang manusia dunia atau manusia rohana, dia tuh berpikir bagaimana setiap orang di sekitarnya bisa berjalan bersama-sama dengan dia di dalam kebenaran Kristus. Iya. Dia memikirkan hal tersebut. Ya, mungkin kita bisa mengkoreksi diri kita masing-masing. Apakah kita ini manusia dunia, manusia rohana kah, atau manusia rohani kah? Kita sendiri yang tahu ya. Iya. Yes. Kita sendiri yang tahu. Yang menjadi penekanan itu tadi, manusia rohani itu melihat orang lain supaya orang-orang lain itu ada di dalam kebenaran Kristus, bukan memperbandingkan dirinya dengan orang lain, bukan menunjukkan kesombongan rohani ya, bukan menunjukkan kesombongan rohani, tetapi dia dengan sikap apa adanya, dengan kebaikan yang sederhana sekalipun, dia berharap orang melihat dia di dalam dirinya itu ada terang Kristus. Itu manusia rohani. Kita nggak gampang ya menilai manusia rohani karena dia baik sama kita ya. Misalnya kita punya teman, dia orangnya rohani banget ya, dan dia memang benar-benar rohani ya, setulus-tulusnya. Kita nggak bisa menghakimi dia, kita nggak bisa menilai dia. Malah kita ingin bagaimana dia bisa seperti itu. Kita mengkoreksi diri kita supaya kita bisa bersama-sama dengan dia. Itu. Makanya manusia yang belum rohani itu malah menilai dirinya sendiri. Nah, manusia rohani mengajak orang lain supaya datang bersama dengan dia. Iya. Nah, sebelum selesai, saya ingin kita baca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Ya, surat yang sama dengan Korintus ditulis di dalam penjara. Kolose pasal yang ketiga ayat 2, singkat. Saya bacakan. Ya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, sekali lagi, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, ini sama-sama tulisan Rasul Paulus di dalam penjara. Ya, ini adalah visi seorang manusia rohani, visi yang sesungguhnya. Seorang manusia rohani itu memikirkan kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui hidupnya. Yes. Iya. Kita pribadi lepas pribadi bisa sadar sesadar-sadarnya bahwa kita mengetahui bahwa kita ini sebenarnya berlomba-lomba. Yeah. Pribadi lepas pribadi untuk mendapatkan mahkota kehidupan ya. Kita berlomba-lomba untuk mencapai Tuhan. Seorang manusia rohani sekali lagi tidak memperbandingkan dirinya dengan orang lain. Dia berjuang dengan apa yang ada padanya untuk mencapai surga yang kekal. Untuk bersama-sama dengan Tuhan kelak. Ya. Sekali lagi ya, kalau manusia duniawi berharap berharap sesuatu yang ada dalam dunia ini. Tetapi ketika seorang manusia rohani memiliki apa yang ada di dalam dunia ini, baik itu profesi, pekerjaan, talenta, atau semuanya, kekurangan, kelebihan, dia pakai itu. Bukan itu sebagai tujuan, tetapi itu menjadi sarana untuk kemuliaan Tuhan. Iya. Amin. Kalau manusia duniawi mengejar hal-hal tersebut. Iya, itu menjadi goal dalam hidupnya. Tetapi manusia rohani tidaklah demikian. Dia pakai semua itu untuk mencapai kemuliaan nama Tuhan. Sehingga di dalam dia nama Tuhan dipermuliakan. Dan dia tidak bisa dinilai jadinya. Ya, singkat ya yang bisa saya sampaikan. Ya demikian Bro Noldi.
Ya, Ah, shalom, terima kasih. jadi buat Bro Iwan, apakah saya boleh memanggil Bro? Boleh, Soalnya boleh, kalau siap, panggil siap. Bapak ini nanti ketuaan kita, Pak. Ya, Siap, ketuaan kita siap. ya. Siap, Untuk siap, untuk memper apa tidak siap. tidak begitu apa namanya suasananya nggak begitu kaku, jadi kita panggil brother aja ya, bro and Siap, sis ya. siap. Ya, saya percaya siang hari ini kita diberkati oleh pemaparan brother Iwan ya. Hari ini bagaimana kalau kita mengatakan kita sebagai manusia rohani, tentu kita akan memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan lagi pikiran-pikiran yang ada di dunia ini, ya, karena dunia ini bukan tempat tinggal kita selama-lamanya. Tempat tinggal kita yang kekal itu ketika kita berada bersama-sama dengan Bapa, ya. Oleh karena itu, ketika kita mengatakan kita manusia rohani, berarti kita sudah siap menderita dalam dunia ini. Benar ya, bro ya? Kalau dikatakan kita menjadi manusia rohani, sudah tidak lagi memikirkan apa namanya, apa kata orang. Ya, kalau orang lain bisa mereka-reka yang jahat terhadap saya dan saudara, terhadap bro and sis, ya abaikan saja. Toh itu tidak membuat engkau semakin undur dari pengiringanmu kepada Tuhan, toh. Jadi apa kata orang-orang maupun pimpinanmu, ya, kakak rohanimu atau siapapun yang mungkin merendahkanmu, yang menjatuhkanmu, tetaplah berlaku yang benar. Kalau sekalipun omongan mereka itu menyakitkan, ampuni mereka, ya, ampuni mereka seperti Bapa mengampuni kita. Oleh karena itu, orang yang dikatakan manusia rohani, ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Artinya ketika kita dipandang sebelah mata oleh orang-orang sekitar kita, sudah tidak kita permasalahkan lagi. Karena apa? Karena kita sudah selesai dengan diri kita sendiri ya. Ada sebuah pepatah, saya sebenarnya masih awal-awalnya bingung, saudara ya. Pepatah ini kalau diajukan ke Bro Iwan, kira-kira Bro Iwan lebih milih nilai diri atau harga diri, Bro Iwan? Kalau saya lebih mengutamakan nilai diri. Iya, Nilai diri. nilai diri. Kenapa Pak, kalau boleh tahu? Karena nilai diri itu ya karakter kita ya di dalamnya ya. Kalau harga diri itu kan menyangkut reputasi di hadapan orang ya. Reputasi Iya. bisa hancur karena sedikit Yes. celah. Tetapi kalau kita punya value, kualitas, punya karakter, itu karakter kita itu yang akan membuat reputasi kita tuh baik di hadapan orang. Bukankah Yes. seperti itu? Iya. Yes. Iya. Jadi ini pepatah saya dapat di Semarang ini dari gembala saya, saudara ya. Jadi saya bisa ngutip dari perkataan beliau bahwa ketika kita masih tersinggung dengan apa kata orang, masih masih tertegur dengan omongan orang-orang sekitar kita, berarti kita masih memberikan harga pada diri kita. Jadi ketika orang lain mencemoohkan kita, kita masih kesel, kita masih gerutu, kita masih ngendumel, kita masih ngutuk-ngutuki dia. Tuhan, biarlah pembalasanmu jatuh ke tangan dia. Berapa banyak kita yang masih seperti itu, saudara? Itu berarti artinya kita belum selesai dengan diri kita. Tetapi ketika kita memiliki sebuah nilai diri, apapun omongan orang, perlakuan yang sebejat apapun terhadap mereka terhadap kita bisa mengatakan, ya Tuhan, saya ampuni dia, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Sudah, berarti kita sudah selesai dengan diri kita, karena kita tahu bahwa kita tuh tidak ada harganya. Ya, kalau kita mengatakan kita mempunyai nilai diri, itu kita tidak ada harganya, karena tidak bisa kebeli, saudara ya. Karena nggak bisa kebeli dengan apapun, kecuali oleh darah Kristus yang sudah menebus saya dan saudara. Kita bisa hidup sampai sekarang. Nah, oke, kita lanjut, saudara. Ini ada pertanyaan, Bro Iwan. Kita langsung masuk ke dalam pertanyaan saja ya, karena ini waktu, karena Bro Iwan akan kembali dalam pekerjaan. Kita masuk ke dalam pertanyaan. Oke, ini dari Bapak Pembina kami, Bro Iwan, Mas Handoko Lusbi. Maaf, mau tanya, kalau ada orang yang cari kerja, dapatnya pekerjaan hari Minggu, masuk kerja.
sehingga tidak bisa ibadah, apakah kita bisa dianggap manusia duniawi? Mungkin saya persilakan Bro Iwan untuk menjawabnya. Ya, Ini ya, pertanyaan praktis, Pak. Ya, ya, betul, betul, mungkin betul. bisa dijawab dengan santai, Pak. Ya, ya, ya. Sebenarnya masalah dunia atau rohani itu hanya dia yang tahu sebenarnya ya. Hanya dia yang tahu. Bahkan di dalam hidupnya dia sadar, dia bekerja itu ya. Ada Tuhan di dalamnya. Itu sudah ibadah dia kepada Tuhan. Nah, kalau Hmm, ibadah yang bersama-sama di gereja ya, bukankah ada waktu ya? Bisa saja kan? Nggak mungkin pekerjaan itu 24 jam sebenarnya. Itu secara praktis ya. yes. Mungkin saja memang satu hari itu hanya ada satu kali ibadah. Mungkin saja ya. Apakah tidak ada ibadah di hari lain? Apakah tidak ada hari lain yang bisa dianggap sebagai sabat bagi dia untuk dia datang Yes. kepada Tuhan? Iya, sabat itu artinya hari kita dekat kepada Tuhan ya. Itu konteks saya ya, pemahaman saya ya. Uh-uh. Jadi di dalam pekerjaan dia membuat Tuhan di dalam pekerjaannya, dia sungguh-sungguh, dia mengerjakan supaya bosnya, pimpinannya, orang-orang yang dia kasih bangga kepada dia, ya dia melihat bahwa dia menyadari bahwa Tuhanlah yang memampukan dia bekerja ya. Itulah ibadah dia kepada Tuhan. Jadi Amin. bukan iya tanda dia manusia dunia atau rohani itu antara dia dengan Tuhan. Kita tidak bisa tahu sebenarnya ya. Dan kita hanya bisa melihat apa yang dia kerjakan itu baik atau tidak. Apakah pekerjaan dia bisa dibanggakan atau menghasilkan dampak di dalam lingkungan dia bekerja yang bisa membawa orang-orang di sekitarnya itu melihat Tuhan di dalam hidupnya. Iya. Bukankah di sepanjang 1 minggu ini ada pertemuan ibadah? Bukankah demikian? Mungkin saja ya, mungkin ada gereja yang 1 kali ibadah. Apakah mungkin dia bekerja pagi sampai sore, sampai mungkin gelap ya. Mungkinkah nanti jam 8 malam atau jam 7 ada ibadah yang lain? Sebenarnya demikian. Nah, juga ya orang-orang yang ya kita sendiri tahu ya ada lalang dan apa ya ada gandum dan lalang di Lanjut. dalam gereja. Ya. Iya, gandum dan lalang di dalam gereja. Jadi yang ke gereja itu belum semua manusia rohani, belum semua manusia duniawi. Kita hanya bisa melihat apa yang mereka kerjakan di dalam hidupnya. Itu yang bisa kita lihat, yang menunjukkan dia manusia rohani atau manusia duniawi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Handoko. Ya, Saya terima bisa kasih. tambahkan sedikit begini, Pak Iwan. Kalau saya bisa tambahkan sedikit ya, izin ya Pak Iwan ya. Siap. Jadi, memang asal kata ibadah ini dalam bahasa Ibrani-nya adalah abudah, yaitu bekerja, saudara ya. Jadi ketika kita bekerja pun itu adalah ibadah, ya, ibadah kita kepada Tuhan. Nah, jadi pertanyaan lebih lanjut, apakah ibadah itu hanya di hari Jumat? Apakah ibadah itu hanya di hari Minggu? Tentu tidak, toh. Jadi setiap hari kita beribadah. Ketika kita bekerja, ya, ketika kita melakukan segala sesuatu dengan melibatkan setiap karunia-karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita sudah melayani, saudara ya. Kita sudah terlibat dalam manusia roh di sana. Jadi ketika kita mengatakan kita menjadi manusia rohani, itu di saat setiap hari kita ya melibatkan Tuhan dalam aktivitas kita. Ya, bukan hanya di hari Minggu saja kita dikatakan kita manusia rohani, tetapi di setiap hari Senin sampai hari Minggu harusnya sikap hidup kita tentu harus selaras sama ya. Jadi jangan hanya hari Minggu saja kudus, tetapi Senin sampai Jumat kudus, saudara. Enggak ya, jangan begitu ya, saudara. Jadi pengertian kalau menurut saya dari asal kata bahasa Ibrani abuda berarti ibadah ya. Bekerja adalah ibadah. Jadi setiap hidup kita tetap melakukannya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sekalipun mungkin secara kelembagaan kita bekerja semata-mata untuk manusia, tapi kita lakukan, kita tunaikan ya dengan sungguh-sungguh, dengan jujur ya, dengan nilai-nilai moral yang baik. Tentu di sana kita akan dikatakan manusia rohani. Dari mana kita bisa mengatakan dia manusia rohani? Dari buahnya, saudara ya. Jadi setiap kita akan dikenal dari buahnya. Ketika kita melihat teman-teman sekeliling kita, ya
Kalau kita melihat buah hidupnya itu tidak sesuai dengan apa yang ia tampilkan setiap hari Minggu, jangan kita menjudge ya. Jangan kita gampang untuk menghakimi atau kita mengatakan, oh itu tidak benar. Jangan. Kita koreksi dulu ya diri kita, apakah kita sudah benar atau belum. Jadi mari kita senantiasa sadari bahwa pengertian manusia rohani itu di setiap hari kita, ya, di setiap hari-hari hidup kita. Jadi nggak hanya hari Minggu atau hari-hari persekutuan, enggak. Tapi di setiap hari Senin sampai hari Minggu harus kita terapkan ya manusia rohani kita. Seperti yang Brother Iwan tadi menyampaikan bahwa tidak ada lagi di sana perkara-perkara duniawi yang dipikirkan, tetapi perkara-perkara yang di atas ya. Apa itu perkenanannya ya? Apa itu kesetiaannya kita senantiasa juga lakukan. Apalagi di akhir-akhir tahun ini kita akan diuji, saudara. Apakah kita mengedepankan ego kita ya atau mengedepankan kepentingan bersama? Ya, sedikit kesaksian, saudara ya. Kemarin itu ada undangan ya buat saya dan rekan-rekan ya. Kalau ada undangan, kemarin ada undangan dari gereja lain ini, saudara, untuk meminta saya menjadi pembicara di youth, saudara ya. Nah, kebetulan di tanggal 17 Desember, saudara. Nah, ini yang saya nyatakan tadi, kita akan diperhadapkan dengan mengedepankan ego kita sendiri atau kepentingan bersama. Nah, jadi singkat ceritanya kemarin saya mendapat undangan itu, lalu saya sampaikan dengan baik-baik bahwa di tanggal 17 bertepatan di gereja saya juga ada kegiatan Natal gitu. Saya bilang, Bu, mohon maaf sebelumnya kalau di tanggal lain mungkin saya bersedia untuk melayani. Nah, jadi artinya apa? Jadi kita harus tahu prioritas kita tuh di mana. Ya, jangan sampai di tempat lain kita utamakan, sedangkan di tempat kita sendiri kita abaikan. Itu yang saya namakan, mari kita tanggalkan ego kita. Ya, mungkin di sana kita lebih dihargai daripada dari tempat kita sendiri. Benar ya? Berapa banyak kita yang menyadari kita lebih dihargai di tempat orang lain, bukan dari rumah kita. Justru kita dihargai ketika kita di luar. Ya, tetapi bagaimana kita tanggalkan ego kita? Ya, kita lebih mementingkan kepentingan bersama. Ya, sekalipun kita mungkin hari-hari ini kita merasakan tidak dipandang, kita tidak dianggap, ya pelayanan kita kayak nggak dihargai, nggak dihormati, bahkan nggak dinilai. Seperti yang dinyatakan di dalam 1 Korintus 2 ayat 15 ini ya, dikatakan apa tadi, saudara? Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Artinya apa? Artinya kita sekalipun tidak dianggap siapa-siapa, ya, tetap kita kerjakan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Seperti untuk siapa? Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Oke, ada pertanyaan lanjutan nih, Bro Iwan. Saya lanjutkan pertanyaannya ya. Oke, kalau ada orang yang menyimpulkan, berarti nggak usah ke gereja hari Minggu gimana? Kan setiap hari kita bisa ibadah kepada Tuhan. Ayo, wah ini pertanyaan menarik nih Bro Iwan. Saya persilakan kepada hambanya. Waduh. Ya, persilakan. Oke. Kalau dia berkesimpulan, nggak usah lagi pada hari Minggu, berarti dia sudah punya niat buruk di dalam hatinya. Bagaimana itu? Iya kan? Dia sudah berniat tidak datang di hari Minggu. Berarti dia bisa ditentukan sebagai seorang yang bagaimana? Apakah dia rindu datang kepada Tuhan ya? Kalau ada kesempatan dan dia tidak mau mempergunakan kesempatan itu untuk datang kepada Tuhan, dia sendiri menilai dirinya sendiri. Iya. Memang ada hari-hari lain, tetapi kalau dia sudah berniat hal yang buruk dan ada kesempatan, ngapain saya datang ke gereja hari ini? Kan besok ada persekutuan doa, mungkin besok ada persekutuan suami istri, mungkin persekutuan rumah tangga, atau ada komsel, ada pemuda, remaja. Ngapain hari ini saya berangkat? Udah niat buruk itu di hatinya. Nah, kita bisa menilai bagi orang yang seperti apa seperti dia, ya kan? Dan selebihnya ya kita ajak ya, kita ajak dia, kita rangkul. Ayo kita ibadah. Itulah manusia rohani.
bukan memojokkan, bukan menghakimi, tetapi merangkul. Ya, terima kasih. Wah, luar biasa nih Bro Iwan. Makin hari semakin luar biasa nih jawabannya ya. Iya, kalau dari saya sendiri mungkin kita harus memberikan sebuah penjelasan ya, bahwa memang ada hari-hari tertentu kita bisa kumpul bersama dalam persekutuan bersama dengan anggota Kristus yang lain. Sebagai apa? Sebagai wujud kita bisa saling memperhatikan, saling memperdulikan, ya, saling mempererat tali persaudaraan. Makanya kita penting bertemu di hari Sabat. Ya, mungkin hari Sabat ada beberapa orang tertentu yang mengatakan itu hari Sabtu. Ada yang mengatakan juga menyetujui hari Minggu. Jadi memang itu kembali kepada ini ya, kembali kepada setiap kita. Kalau kita mau menjalin tali silaturahmi dengan anggota gereja yang lain, maka kita perlu yang namanya persekutuan. Persekutuan berarti bisa dikatakan lebih dari satu dong. Iya, bisa lebih dari satu. Tetapi persekutuan pribadi itu ada juga, saudara ya. Jadi persekutuan itu dibedakan dengan beberapa hal. Persekutuan ketika diadakan di hari Minggu itu persekutuan bersama ya, Pak Iwan ya. Dengan kata koinonia ya, saudara. Itu ada perhimpunan satu dengan yang lain ya. Ada pemandu ya, ada pemandu acara, ada juga jemaat. Nah, kemudian yang persekutuan pribadi itu hanya antara kita dengan Tuhan. Jadi memang kalau dikatakan berarti kalau kita bisa datang setiap hari kepada Tuhan, berarti nggak usah ke gereja lagi di hari Minggu. Tentu tidak, saudara. Ini pengertian yang keliru yang harus kita luruskan, bahwa ada saat kita berkumpul secara bersama-sama dengan anggota gereja yang lain, tetapi ada saat-saat tertentu kita perlu datang, nggak harus bareng-bareng, nggak harus rame-rame. Itu urusan pribadi kita, ya, urusan yang internal itu kita selesaikan secara personal dengan Tuhan. Bukan begitu ya, Bro Iwan ya. Jadi persoalan iman, persoalan keselamatan itu nggak bisa dibereskan oleh orang tua kita atau oleh istri kita atau oleh suami kita atau oleh kakak kita atau adik kita. Enggak, itu urusan personal, saudara. Jadi keselamatan, jadi ketika kita berbicara tentang ini ada terkait ya soal keselamatan, itu sendiri-sendiri, saudara. Bukan bicara bareng-bareng, enggak ya, ini urusan pribadi. Jadi kalau menurut saya sih, tentu kita perlu di hari Minggu untuk apa? Untuk menguatkan iman kita, ya, untuk membangkitkan spirit kita, untuk membangkitkan apa? Tali silaturahmi kita semakin erat dengan anggota gereja yang lain, dengan para pelayan-pelayan Tuhan, ya, supaya apa? Supaya di sana ada keharmonisan, supaya di sana ada kesatuan, supaya di sana ada unity antar kita, ya. Jadi itu dari saya. Mungkin ada pertanyaan lain ya, saudara. Mungkin saya tambahkan sedikit. Saya tambahkan sedikit. Ya, saya persilakan. Ya, itu dia. Manusia rohani itu berlomba mencapai Tuhan ya, supaya Tuhan itu didapatnya, menjadi miliknya, ya kan. Berlomba seperti Rasul Paulus, saya sudah berlomba dan menang. Kita ini pribadi kita dengan orang-orang sekitar kita itu artinya berlomba mencapai keselamatan itu ya, mencapai kesetiaan itu ya, mencapai tujuan kita. Apa tujuan kita itulah? Bukan kita memperbandingkan, ya, berlomba pribadi kita, berlomba dengan diri kita sendiri, bagaimana saya tetap taat, bagaimana saya tetap setia sampai saya dapatkan itu mahkota. Wow, ini sebenarnya kaitannya dengan topik sebelumnya, Bro Iwan. Kalau topik sebelumnya kan kita membahas tentang ini, manusia Allah. Episode ketiga itu disampaikan oleh Pak David. Teman kita juga sebenarnya. Jadi saya sempat memflashback ya.
bahwa beliau mengatakan kita menjadi manusia Allah itu kita berlomba-lomba dalam pertandingan iman. Ya bagaikan kita itu sedang berlomba dalam dunia ini. Kita bukan saling sikut menyikut nih. Kita bukan saling gontok-penggontok, ya saling gontok-gontokan, tapi saling bergandengan tangan sesama anggota tubuh Kristus yang lain yang mungkin berbeda-beda karakter, ya sifat, ya mungkin tabiatnya berbeda-beda, tetapi dari perbeda-beda itu kita saling mensupport, ya saling menguatkan, ya saling bergandengan tangan untuk apa? Untuk bisa mencapai sebuah mahkota, ya mencapai sebuah tujuan ilahi itu, ya mencapai sebuah tujuan ilahi itu, agar kita bisa dikenan oleh Tuhan masuk ke dalam langit baru, bumi baru, saudara ya, di kekekalan nanti. Nah artinya ketika kita menjadi manusia rohani pun kita perlu ya berwaspada, bersedia, berjaga-jaga, agar apa? Agar ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang mungkin seperti di dalam pertanyaan Bro Handoko ini, kita sudah tidak lagi kita tidak lagi mempermasalahkan hal-hal yang remeh-temeh, saudara ya. Tetapi kita sudah tahu tujuan ilahi yang Tuhan tempatkan saudara dan saya dalam dunia ini, yaitu berlomba-lomba. Kalau berlomba-lomba ada yang enggak yang santai-santai? Tentu enggak ada ya Bro Iwan ya. Kasih terus. Kalau Bro Ensis melihat sebuah tayangan pertandingan sepak bola ya, Piala Dunia saat-saat ini saudara, ada nggak yang sedang bertanding itu santai-santai terus ngecek bola itu ya santai aja, nggak berlari? Tentu tidak, pasti akan menjaga kekompakan ya, menjaga yang namanya berlari mungkin secepat mungkin supaya bola itu bisa dibawa ke gawang kandang, saudara ya. Nah, artinya apa? Artinya perlunya kita sebuah kecepatan ya dalam perlombaan itu ndak bisa kita berleha-leha, kita tidak bisa bermain-main ya, kita tidak bisa santai-santai dalam dunia ini. Kita perlu bersiaga, kita perlu berlari dengan berpacu dengan waktu. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, Bro Ensis. Saya persilakan untuk Bro Iwan. Hari ini kita membahas tentang manusia rohani episode yang pertama dari 1 Korintus pasal 2 ayat 15. Ada lagi pertanyaan dari Bro Ensis kalian? Kalau tidak ada, saya akan tutup. Saya akan berikan kesempatan untuk Bro Iwan memberikan closing. Mungkin masih ada? Tidak ada ya? Oke. Mungkin saya berikan kesempatan untuk Bro Iwan memberikan kesimpulan dari semua yang kita sampaikan tadi, Bro Iwan. Saya persilakan, Bro Iwan. Ya, manusia rohani memikirkan dirinya dalam pertandingan iman, mencapai mahkota kehidupan. Dan dia melihat orang-orang di sekitarnya. Bagaimana saya bisa bersama dengan mereka menjalankan kebenaran Kristus? Yeah. Dia tidak memperbandingkan dirinya dengan orang lain. Tidak seperti dunia pada umumnya. Tidak saling sikut-menyikut, tetapi bagaimana bisa bersinergi, saling bersatu padu, mencapai tujuan yang besar itu. Ya. Kita semua berlomba, dan itu tidak mudah, kita perlu berjuang. Kita harus menjaga diri kita senantiasa berada dalam kebenaran. Ya. Manusia rohani bukan manusia sempurna. Manusia yang juga dengan kekurangan bisa jatuh dalam dosa. Tetapi yang menjadi pembeda, dia segera memohon ampun, segera meminta maaf. Dan dia berusaha untuk berkenan di hadapan Tuhan. Itu manusia rohani. Ya. Wah, siap ya. Ada lagi Pak Iwan? Cukup. Wah, cukup ya. Wah, tadi kesimpulannya itu sangat menggetarkan hati saya ya, bahwa ketika kita mau berkomitmen, ya satu hal lagi tadi yang saya lupa untuk sampaikan kepada Bro Ensis sekalian. Apa yang dinyatakan oleh Bro David Prastio,
Ini saya sampaikan bro aja karena beliau nggak ada di dalam ruangan ini, saudara. Beliau menyampaikan bahwa kita, anak-anak muda, harus memiliki integritas. Yang pertama. Kedua, harus memiliki komitmen. Ya. Tiga, harus memiliki kedewasaan dalam berpikir, ya, dalam bertindak. Supaya apa? Supaya kita bisa mempersiapkan diri kita, ya, untuk menyongsong kedatangannya kali yang kedua. Agar ketika dia datang, dia dapati kita berkenan. Ya. Tadi Bro Iwan juga menyinggung bahwa kita harus tetap di dalam kebenaran itu ya Bro Iwan ya. Ketika kita mengatakan kita manusia rohani, maka kita harus konsisten dan konsekuen di dalam kebenaran yang kita ikuti. Jangan ada lagi kebenaran-kebenaran yang lain yang menyusupi perjalanan iman kita. Bukan begitu ya Bro Iwan ya? Jadi dalam perjalanan iman kita harus kita dahulukan kepentingan yang di atas. Kepentingan yang di atas apa itu? Jadi tidak lagi membanding-bandingkan. Kalau ada sebuah nyanyian apa tuh Bro Iwan yang kemarin sempat viral? Ojo banding-banding ke. Ya. Jadi kita itu orang-orang istimewa. Kita itu adalah orang-orang pilihan. Tentu setiap kita pasti punya kekurangan dan kelebihan. Benar tadi apa yang dikatakan Bro Iwan. Kita tuh tidak ada yang sempurna. Kita tuh tempatnya salah, tempatnya dosa, tempatnya banyak kekurangan, ya. Hanya Tuhan yang perfect, ya. Hanya Tuhan yang sempurna. Karena itu, jangan kita banding-bandingkan dengan orang lain. Atau jangan kita mengikuti gaya style orang lain. Jadilah dirimu sendiri, ya. Tetaplah dalam kebenaran, sampai dia dapati engkau dan saya dikatakan, sabaslah. Hai hambaku yang taat dan setia. Wow, luar biasa ya. Oke, mungkin dalam kesempatan ini kita tutup dulu, saudara ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut mungkin bisa ditanyakan secara DM melalui hambanya. Boleh ya Pak Iwan ya? Ya, siap. Nah, waktu Iwan juga akan makan siang, jadi mohon maaf sebelumnya Bro Ensis, jika Bro Ensis belum memiliki kesempatan untuk bertanya lebih lanjut. Mungkin di lain kesempatan atau Bro Ensis habis dari podcast ini bisa langsung mend-DM Bapak Iwan ini ya Bro Iwan. Oke, kita tutup ya Bro Ensis. Terima kasih banyak Bro Iwan atas pelayanannya, atas share firman-Nya yang luar biasa ya, yang menguatkan kami, menegur kami, mengingatkan kami bahwa menjadi anak muda tidak gampang ya, menjadi anak muda di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah lingkungan pertemanan yang banyak sekali godaan, itu perlu yang namanya integritas ya. Oke, saya persilakan kepada Bro Iwan untuk menutup kita dalam doa. Mari Bro Iwan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kasih karunia yang kami terima, yang kami miliki, dan kami tahu bahwa Tuhan adalah milik kami dan kami pun milik Tuhan. Tuhan, tunjukkan kami jalan yang baik dan benar supaya kami mampu mengerjakan kebenaran dan menjadi manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami bisa berlomba, kami bisa berjuang sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan. Terlebih Tuhan, bulan ini kami akan memperingati kedatangan-Mu supaya kami bisa merasakan kelahiran Engkau Tuhan di dalam hati kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi banyak terima kasih ya Bro Iwan atas pelayanannya, atas kesempatannya. Sama-sama. Waktu jam makan siangnya malah Bro Iwan berkenan memberkati kita ya di sela-sela kesibukan beliau. Sekali lagi banyak terima kasih Bro Iwan. Tuhan memberkati dalam pelayanannya, berkati dalam studi, dalam keluarganya. Kiranya apa yang Bapak kerjakan Tuhan buat berhasil ya Pak. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bro Iwan jangan kapok-kapok ya untuk memberkati kami dalam program From Heart to Heart ya. Kita tunggu di lain kesempatan. Ya, terima kasih banyak Bro Ensis sekalian yang sudah berkenan menyaksikan podcast ini. Kiranya kita semua diberkati, kita semua boleh dipacu menjadi anak-anak muda yang militan, anak-anak muda yang senantiasa menerapkan manusia rohani, bukan manusia duniawi. Ya, amin. Sampai ketemu di lain kesempatan Bro Ensis. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
Sampai ketemu di Shalom. lain kesempatan ya Bro Iwan. God bless Ya, you all. shalom. God bless you.